Selamat pagi semuanya. Dalam beberapa waktu ke depan, saya dan rekan-rekan saya akan menjelaskan apa itu virtual environment, beserta demonstrasi dan cara membuat containers di dalam Proxmox. Sebelumnya, di sini ada cloud computing. Cloud computing adalah sebuah mode komputer yang akses dan penggunaan sumber daya komputasi seperti server, penyimpanan data, jaringan, perangkat lunak, dan lain-lain melalui internet. Sedangkan virtual environment adalah dibuat di atas sistem operasi yang ada, yang memungkinkan pengguna untuk menjalankan multiplexer terpisah dan terisolasi instansi sistem operasi dan aplikasi di atasnya. Computing adalah sebuah daya komputasi di mana daya komputasi seperti server, penyimpanan jaringan, perangkat lunak, dan layanan lainnya disediakan melalui internet sebagai layanan yang dapat diakses oleh pengguna. Dalam cloud computing, pengguna tidak perlu memiliki infrastruktur fisik sendiri, melainkan menyewa sumber daya yang dikelola oleh penyedia layanan cloud. Sumber daya tersebut dapat diakses, dikonfigurasi, dan digunakan sesuai kebutuhan melalui jaringan internet. Manfaat cloud computing. Yang pertama ada skalabilitas. Pengguna dapat dengan mudah meningkatkan atau mengurangi kapasitas sumber daya sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang kedua ada efisiensi dan biaya. Menggunakan cloud computing dapat mengurangi biaya infrastruktur dan operasional karena pengguna hanya membayar sumber daya yang digunakan. Lalu ada kolaborasi. Cloud computing memungkinkan kolaborasi yang mudah antara pengguna yang berbeda dengan berbagai akses ke data dan aplikasi yang sama. Lalu yang berikutnya ada akses universal, di mana pengguna dapat mengakses sumber daya cloud dari mana saja dan kapan saja selama terhubung ke internet. Dan yang terakhir ada ketersediaan pemulihan bencana. Layanan cloud umumnya memiliki tingkat ketersediaan yang tinggi dan menyediakan fitur pemulihan bencana yang dapat memulihkan data dan sistem dalam situasi yang tidak terduga. Jenis layanan cloud computing. Layanan cloud computing terdapat tiga jenis. Yang pertama ada software as a service, yaitu menyediakan aplikasi perangkat lunak yang dapat diakses melalui internet. Pengguna menggunakan aplikasi tersebut tanpa harus mengelola infrastruktur atau perangkat keras di belakangnya. Yang kedua ada platform as a service, menyediakan platform pengembangan perangkat lunak yang lengkap. Pengguna dapat mengembangkan, menguji, dan menjalankan aplikasi mereka di atas platform tersebut tanpa harus mengelola infrastruktur yang mendasarinya. Lalu yang terakhir ada infrastruktur as a service, di mana sumber daya infrastruktur komputasi seperti server, jaringan, dan penyimpanan secara virtual. Pengguna dapat mengelola dan mengatur sumber daya ini sesuai dengan kebutuhan mereka. Virtual environment dapat memungkinkan pengguna untuk menjalankan multiplexer terpisah dan terisolasi, instansi sistem operasi dan aplikasi di atasnya. Virtual environment juga memisahkan dan mengisolasi secara logis aplikasi, layanan, atau sistem operasi yang berbeda di dalam sistem fisik. Fungsi dan manfaat virtual environment yang antara aplikasi sistem operasi yang berbeda. Ini meminimalkan dampak jika terjadi masalah atau kerentanan pada suatu VA. Tidak akan berdampak pada VA lainnya. Pengembangan dan pengujian. VA memungkinkan pengembangan dan pengujian aplikasi dalam lingkungan terpisah tanpa mempengaruhi lingkungan produksi. Hal ini memungkinkan pengembangan untuk melakukan pengujian dan eksperimen tanpa risiko yang tinggi. Lanjutkan. Lalu ada efisiensi penggunaan sumber daya. VA memungkinkan penggunaan sumber daya fisik yang lebih efisien dengan menjalankan beberapa VA di atas satu sistem fisik. Ini membantu mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan mengurangi biaya operasional. Skalabilitas. VA memungkinkan pengguna untuk dengan mudah menambah atau mengurangi kapasitas VA sesuai kebutuhan tanpa mempengaruhi VA lainnya. Pemeliharaan dan manajemen yang mudah. VA memungkinkan pemeliharaan dan manajemen yang terpusat. Administrasi VA dapat dilakukan dengan lebih mudah dan efisien. Contoh penggunaan virtual environment yang pertama ada pengembangan dan pengujian aplikasi, di mana penggunaan VA memungkinkan pengembang untuk menciptakan lingkungan terisolasi untuk pengembangan dan pengujian aplikasi. Lalu ada penyedia layanan hosting,
Penyedia layanan hosting dapat menggunakan VA untuk menyediakan lingkungan virtual terpisah untuk pelanggan mereka. Konsolidasi server, organisasi dapat menggunakan VA untuk mengonsolidasikan beberapa server fisik menjadi satu server fisik yang menjalankan beberapa VA. Menguji keamanan, tim keamanan dapat menggunakan VA untuk melakukan pengujian penetrasi atau pengujian keamanan lainnya tanpa mengganggu lingkungan produksi. Lanjut, Kak. Lalu pengenalan Proxmox Virtual Environment. Proxmox VE dirancang untuk menyediakan solusi virtualisasi yang kuat dan mudah digunakan, serta mengintegrasikan virtual machine atau VM, container, dan penyimpanan dalam satu platform. Proxmox VE dirancang untuk menyediakan solusi virtualisasi yang kuat dan mudah digunakan, serta mengintegrasikan manajemen virtual machine, kontainer, dan penyimpanan dalam satu platform. Proxmox VE bersifat open source yang memiliki fungsi khusus sebagai solusi manajemen virtualisasi server. Lalu ada fitur dan keunggulan dari Proxmox VE. Yang pertama ada virtualisasi KVM. Proxmox VE menggunakan KVM sebagai teknologi utama untuk virtualisasi yang memberikan isolasi penuh antara VM dan kinerja yang tinggi. Yang kedua ada manajemen terpusat. Proxmox VE menyediakan antarmuka web yang intuitif untuk manajemen dan konfigurasi VM dan kontainer dari satu titik akses. Yang ketiga ada high availability. Proxmox VE memungkinkan pengaturan high availability yang memastikan ketersediaan layanan dengan otomatisasi dan failover otomatis jika terjadi kegagalan host. Yang keempat ada kontainer LXC. Proxmox VE juga mendukung kontainer Linux yang memungkinkan penggunaan sumber daya yang lebih efisien dan responsif daripada virtualisasi penuh. Yang kelima ada live migration. Proxmox VE mendukung migrasi live yang memungkinkan perpindahan VM atau kontainer dari satu host ke host lain tanpa ada penyimpanan terpadu. Proxmox VE menyediakan manajemen penyimpanan terintegrasi dengan dukungan untuk berbagai teknologi penyimpanan, termasuk CHEPS, NFS, ISCSI, dan lain-lain. Yang terakhir, ada backup dan restore. Proxmox VE memiliki fitur backup dan restore yang terintegrasi untuk melindungi VM dan kontainer dari kehilangan. Versi terakhir dari Proxmox VE. Saat ini versi terakhir dari Proxmox VE adalah Proxmox VE 7.0 dan pastikan untuk memeriksa situs resmi Proxmox VE di laman resminya untuk mendapatkan informasi terkini tentang versi terbaru dan pembaruan dari Proxmox VE tersebut. Lalu ada perbandingan dengan produk VE sejenis. VMware adalah salah satu penyedia virtualisasi terkemuka di pasar. Produk-produk VMware seperti vSphere dan SC menyediakan fitur-fitur canggih untuk virtualisasi, manajemen, dan skalabilitas yang dapat mendukung lingkungan yang kompleks. Lalu ada VirtualBox. VirtualBox adalah solusi virtualisasi open source yang dikembangkan oleh Oracle. VirtualBox menyediakan lingkungan virtual yang fleksibel dan mudah digunakan untuk menjalankan sistem operasi tamu di dalam sistem operasi host. Lalu ada kelebihan kekurangan dari Proxmox VE dibandingkan dengan produk VE sejenisnya. Kelebihan dari Proxmox VE, yang pertama ada sumber terbuka atau open source. Proxmox VE adalah platform yang berarti dapat diakses dan dikustomisasi oleh komunitas pengguna yang luas. Yang kedua ada integrasi kontainer dan VM. Proxmox VE menyatukan teknologi kontainer dan virtual machine dalam satu platform, memberikan fleksibilitas dan pilihan untuk pengguna. Yang ketiga ada manajemen terpusat. Antarmuka web Proxmox VE menyediakan manajemen terpusat yang intuitif untuk VM dan kontainer. Lalu yang keempat ada high availability. Proxmox VE memiliki fitur high availability yang memastikan ketersediaan layanan melalui otomatisasi dan failover.
Lalu ada harga. Proxmox VE merupakan solusi gratis dan tersedia sebagai sumber terbuka yang dapat menjadi pilihan ekonomis untuk organisasi dengan anggaran yang terbatas. Lalu kekurangan dari Proxmox VE itu sendiri, yang pertama ada kurangnya dukungan penuh. Dalam hal dukungan dan dokumentasi resmi, Proxmox VE mungkin tidak sekomprehensif seperti produk komersial lainnya seperti VMware. Yang kedua ada kurangnya fungsionalitas lanjutan. Beberapa fitur lanjutan yang tersedia dalam solusi komersial seperti VMware mungkin tidak sepenuhnya didukung atau terintegrasi dalam Proxmox VE. Lalu ada perbandingan harga Proxmox VE dan produk VE sejenisnya. Proxmox VE tersedia secara gratis sebagai sumber terbuka, sedangkan produk VE sejenis, produk-produk komersial memiliki lisensi yang berbeda. Namun, Proxmox juga menyediakan opsi langganan Proxmox Backup Server dan Proxmox Mail Gateway untuk dukungan dan fitur tambahan. Dengan biaya lisensi dan dukungan yang beragam tergantung pada kebutuhan dan skala penggunaan. Lalu ada forum Proxmox lokal dan global. Forum Proxmox lokal adalah salah satu forum yang populer untuk pengguna Proxmox VE adalah forum Proxmox Indonesia. Di forum ini, pengguna dari Indonesia dapat berinteraksi, berbagi pengetahuan, dan mencari bantuan terkait penggunaan Proxmox VE dalam bahasa Indonesia. Sedangkan di forum Proxmox Global, di forum ini pengguna dari seluruh dunia berkumpul untuk berdiskusi, bertanya, berbagi pengalaman, dan mendapatkan bantuan dari komunitas Proxmox VE yang luas. Lalu ada manfaat dan pentingnya berpartisipasi dalam forum. Bagi forum merupakan baik berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan pengguna lain dan menemukan solusi untuk tantangan yang dihadapi dalam penggunaan Proxmox VE. Yang kedua ada membangun jaringan dengan pengguna lain yang memiliki minat dan pengalaman yang sama. Anda dapat membangun jaringan profesional, menjalin kerjasama, dan mendapatkan dukungan dari komunitas Proxmox VE. Yang ketiga ada mendapatkan bantuan. Jika Anda menghadapi masalah atau kesulitan dalam menggunakan Proxmox VE, forum merupakan tempat yang tepat untuk mencari bantuan. Anggota komunitas yang berpengalaman dapat memberikan saran, solusi, atau arahan yang berguna dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Yang keempat ada mempengaruhi pengembangan produk. Dengan berpartisipasi dalam forum, Anda memiliki kesempatan untuk memberikan umpan balik dan saran kepada pengembang Proxmox VE. Ini dapat membantu pengembang memahami kebutuhan pengguna, mengidentifikasi dan mengarahkan pengembangan produk ke arah yang lebih baik. Yang kelima ada meningkatkan keahlian. Aktif dalam forum Proxmox dapat membantu Anda meningkatkan pemahaman dan keahlian Anda dalam penggunaan Proxmox VE. Dengan berinteraksi dengan pengguna lain, Anda dapat belajar dari pengalaman mereka, menjawab pertanyaan pengguna lain, dan memperdalam pengetahuan Anda tentang Proxmox VE. Lalu di sini ada cara bagaimana membuat kontainer di dalam Proxmox. Langkah yang pertama, masuk ke web Proxmox, lalu di bagian klik kanan atas, klik ke Create Container. Yang kedua, langkah pertama adalah memberi nama dan password kontainer, lalu jika sudah langsung klik Next. Yang ketiga, pada tab template, pilih image yang ingin kalian pakai, seperti contoh di sini menggunakan template Ubuntu. Dan untuk template ini sudah tersedia ya di dalamnya, tinggal pilih. Lalu tentukan size disk. Sudah core CPU. Yang keenam, setting memori atau RAM. Lalu pada tab network, lakukan konfigurasi sesuai dengan network yang kalian miliki. Di sini kalian bisa setting IP kalian, static ataupun DHCP. Lalu lanjut memberikan DNS name untuk kontainer. Dan pada tab confirm,
kita bisa melihat semua settingan kontainer kita. Jika sudah benar, klik finish untuk membuat kontainer. Dan jika kontainer berhasil dibuat, maka kontainer akan muncul di bawah server. Untuk menyalakan kontainer, klik start di kanan atas Proxmox. Dan ketika menggunakan kontainer, kalian tidak perlu install OS-nya dari awal karena sebelumnya sudah menggunakan template. Dan di sini saya akan memberitahukan atau mendemonstrasikan langsung bagaimana cara membuat kontainer di dalam Proxmox. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba membuat kontainer, lalu melakukan tes koneksi ping di dalam Proxmox. Langsung saja, langkah yang pertama kita download template kontainernya dulu. Di sini kalian bisa upload, kalian bisa download from URL, atau juga kalian bisa langsung download template yang sudah tersedia di dalam Proxmox. Dan di sini ada beberapa pilihan, disesuaikan saja kalian butuh yang mana, nanti kalian klik lalu kalian download. Di sini saya sudah download Ubuntu. Langsung saja kita create container, node-nya PPE, container ID 100, hostname-nya kita buat. Passwordnya kita isi. Kita next. Nah, template ini yang sudah kita download tadi kita masukkan. Lalu next lagi, storage dan disk size-nya biarkan default seperti itu. Course-nya 1 core saja. Memori kita next. Nah, untuk IP-nya kita isi. Untuk gateway ujungnya 1, kita next. Nah, DNS-nya kita ini saja, kita next, confirm. Ini hasil yang kita input tadi, hostname-nya, DNS servernya, memorinya. Jika sudah, kita klik finish. Kita tunggu, di sini sedang diekstrak template dari kontainer yang kita download tadi. Kita tunggu sampai selesai. Nah, jika sudah muncul seperti ini, tandanya kontainer sudah berhasil dibuat. Lalu kita close. Ya, di sini sudah ada lambang dari kontainer. Dan 100 ini kontainer ID yang kita buat tadi, dan Ubuntu kelompok 1 cloud computing ini hostname-nya. Di sini statusnya masih stop dan kita bisa menjalankannya dengan kita klik start. Kita tunggu sampai statusnya berubah. Nah, di sini sudah berubah menjadi running statusnya. Lalu kita coba konsol. Di sini kita login. Username-nya itu root. Lalu passwordnya kita masukin. Oke, berhasil. Kita cek IP address kita. Ya, di sini sudah ada IP address yang kita masukkan tadi. Lalu saya akan mencoba tes koneksi ping di laptop saya. Ya, sudah berhasil kita tes ping. Oh iya, untuk SSH-nya tadi saya tidak masukkan. Kita coba apakah bisa.
ins root access deny. Oke, sepertinya tidak bisa. Coba kita add user dulu. Oke, kita sudah berhasil add user. Kita coba lagi. Login as passwordnya kita isi. Sudah berhasil ter-SSH. Cukup sekian dari saya bagaimana membuat kontainer di dalam Proxmox dan menjalankannya, lalu testing di dalam laptop saya. Jika ada kekurangan atau ada kesalahan, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk membuat virtual machine di Proxmox, kita harus login dulu ke web Proxmox-nya. Pada bagian web Proxmox, di sebelah kanan atas terdapat Create VM. Kita klik Create VM. Lalu masuk ke tampilan virtual machine-nya. Dalam tab General, isikan nama VM. Lalu lanjut ke bagian OS. Masukkan file ISO yang kalian gunakan. Sebelum itu kalian harus mendownload dulu file ISO-nya. Di sini kita menggunakan OS dan versinya Ubuntu 16.04. Kita klik Next. Untuk menentukan hard disk, ubah pada bagian disk size di bawah. Tentukan ukuran disk yang kalian inginkan. Jika sudah kalian tentukan, kalian juga bisa menentukan format disknya, bisa menggunakan RAW atau QCOW2. Lalu Next. Setelah menentukan ukuran disk, kalian juga bisa untuk menentukan jumlah core yang sesuai kebutuhan kalian. Kita pilih saja satu semua di sini. Lanjut ke tab memori. Kalian bisa mengubah sesuai kebutuhan juga. Jika sudah, klik Next. Untuk step terakhirnya, pada bagian network, tidak usah banyak dirubah, default saja di sini. Lalu klik Next lagi. Nah, di sini tampilan confirm. Jika semuanya sudah benar atau sesuai yang kalian inginkan, bisa klik Finish. Jika kalian sudah berhasil untuk membuat virtual machine di Proxmox, maka akan muncul pada bagian sebelah kiri di atas bagian lokal. Di sini kita ada ID name-nya yaitu 100 dan bernama web server. Setelah ini kita akan menampilkan demonstrasi virtual machine di Proxmox. Untuk membuat virtual machine, kita klik pojok kanan atas, terdapat Create VM. Kita klik. Di dalam Create Virtual Machine terdapat General. Namun sebelum itu, saya lupa memberitahu kalian harus mendownload dulu OS ISO image-nya di sini. Di sini saya sudah mengupload ke dalam Proxmox-nya. Caranya, kalian harus download dulu di dalam browser kalian. Ubuntu.
Nah, kalian download sini nih, server install image. Kalian klik saja. Saya sudah mendownloadnya, jadi saya tidak usah mendownload lagi. Cukup menguploadnya saja dengan cara kalian klik ke lokal pada bagian proxmox-nya, lalu di dalam lokal terdapat ISO image. Lalu masuk ke ISO image, upload. Kalian select file di sini, kalian pilih yang di-download tadi. Seperti ini, Ubuntu 16.04. Karena saya sudah melakukannya, saya tidak usah mengupload ulang lagi. Namun kalian harus menguploadnya karena dalam membuat virtual machine harus membutuhkan ini. Jika sudah terdapat di sini filenya, kalian klik upload saja di bawah. Jika kalian sudah mengupload OS-nya, kalian create VM di sini. Nah, kalian beri nama di sini, misalkan Ubuntu server. Kalian next, kalian pilih ISO image yang kalian tadi upload. Di sini Ubuntu, kita pilih Ubuntu, lalu next. Di sini default saja, next. Nah, di sini kalian tentukan size penyimpanan kalian di sini berapa. Misalkan saya ingin menggunakan 10 GB. Kita next. Nah, di sini CPU kalian bisa juga nih menentukan core-nya berapa. Di sini saya menggunakan satu saja karena cukup. Memori kita rubah menjadi 8 GB. 8 GB supaya lebih cepat. Lalu network. Nah, ini sudah tidak bisa dirubah, kita next saja. Nah, confirm jika sudah sesuai yang kalian inginkan, kalian finish. Maka dalam sebelah kiri kalian di data center PVA, maka terdapat ini tadi dengan nama Ubuntu server, ID name-nya 102. Ini sudah terbuat create VM-nya. Untuk membuat create VM sampai sini saja, namun setelah ini saya akan mengetes server ini untuk mengetes ping dalam komputer ini. Apakah berhasil atau tidak? Mengetes ping IP address. Oke, selanjutnya kita masuk ke video pengetesan ping. Baik, di sini kita akan melakukan pengetesan. Kita tunggu saja. Tampilannya akan seperti ini. Kita tunggu untuk melakukan proses di sini. Memang ini akan membutuhkan waktu yang sedikit lama, maka video ini akan dipotong-potong supaya tidak terlalu panjang videonya. Maka selanjutnya akan tampilan seperti ini. Kita pilih saja bahasa Indonesia. Lalu pilih bahasa Inggris untuk layout dan variannya. Kita down saja. Next saja.
Ubuntu, terus Ubuntu server 1 ya, Ubuntu 1 picknya admin, kita beri bisa admin, kita host, kita beri nama saya saja Panji. Kita ya, lalu kita pilih di sini, kita pilih done saja. Kita tunggu, ini akan membutuhkan waktu yang sedikit lama. Setelah memasang prosesnya komplit, muncullah tampilan seperti ini. Seperti yang di bawah, ada view full lock dan reboot now. Maka kita pilih reboot now, enter. Akan melakukan proses ulang. Kita tunggu. Jika muncul tampilan seperti ini, kita enter saja. Lalu kita login dengan masukkan username yang kita buat dan password yang tadi kita buat. Maka akan tampilan seperti ini. Jika instalasinya sudah selesai, kita bisa mengetes ping pada server ini ke dalam komputer kita. Kita tunggu. Setelah instalasinya selesai,
maka kita akan masuk ke Ubuntu dan harus login dengan cara nanti terdapat Ubuntu login di sini. Ini nama yang tadi kita buat, username-nya, lalu masukkan Panji dan password tadi kita buat pada saat instalasi. Setelah selesai login, maka tampilan akan seperti ini. Untuk melakukan tes koneksi ping pada PC saya dengan cara kita cari CMD di sini, lalu kita cek dulu IP address-nya berapa. Nah, di sini udah ada ya, dengan cara IP. Di sini klik IPA, enter. Nah, di sini terdapat inet 192.168.1.11. Lalu masuk CMD, masukkan di sini keyword ping 192.168.1.11. Enter. Nah, kita tunggu prosesnya. Nah, ini telah berhasil ya untuk tes pingnya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dalam pembahasan tentang demonstrasi pembuatan virtual mesin dan kontainer di dalam Proxmox. Dan di awal tadi juga terdapat pembahasan tentang apa itu cloud computing dan virtual environment. Bila ada kesalahan kata atau apapun dalam bentuk kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.